Bismillahirrahmanirrahim. Pak Didi sudah manggil dengan azannya tuh. Alhamdulillah. Malam ini malam keberapa? 14. Alhamdulillah mama bisa ikut tarawih dari melangkah meraih ridho dan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa ini? Wah, itu dia. Malam ke-14. Alhamdulillah. Krimis. Insyaallah malam ini akan memperoleh pencerahan dari Ustaz Yazid. Alhamdulillah. Kisah dan kultum yang sepertinya akan disampaikan oleh Ustaz Zahid. Dengan sangat menyesal Ustaz Zahid tidak bisa hadir malam ini, dan alhamdulillah untuk Bapak Irmansyah sudah bersedia untuk menggantikannya. Sedangkan sholat isya minta persediaannya Pak Hasan belum mengimami sholat isya. Sholat Ramadan akan dibantu oleh Bapak Jainuddin. Demikian informasi yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil
Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'in ala umuri wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan katsiran min billahi rabbil alamin astagfirullah wa rasulullah. Amma ba'du. Disebutkan Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Tuhan di samping salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, kita lanjutkan. Ini tidak sebut gocap atau 50.000, tapi dia mengatakan begini. Nanti jangan lupa ya, kalau sudah terima uangnya, tetap sisa makan siang ya. Semua itu bisa menjadi riba. Karena apa? Keluar dari lisan kan. Keluar dari lisan yang memberikan itu namanya syarat. Dia sudah mensyaratkan sesuatu untuk itu, apapun bahasanya, tersurat maupun tersirat, isyarat maupun tanda-tanda atau kode-kode, itu bang. Yang keempat, unsur yang kelima, 1 sampai 4 kita tidak sebutkan, karena kita paham hukumnya. Kalau saya sebutkan, saya syaratkan berarti saya kena riba. Saya diem aja. Saya nggak bilang. Karena kalau saya bilang, saya ngasih syarat, saya kena riba. Supaya nggak kena riba, saya diem saja. Tapi ingat, unsur yang kelima ini adalah yang menerima pinjaman menjanjikan. Yang menerima pinjaman menjanjikan. Saya dipinjemin. Yang ngasih pinjemin nggak ada artinya apa ke saya. Tapi saya yang dipinjemin menjanjikan. Tenang aja Pak, gitu Pak. Tenang aja Pak, gocap aja saya lebihin ya. Tenang aja Pak, ntar saya traktir makan siang. Jatuh riba. Jadi riba itu akan sempurna kalau lima-limanya itu terpenuhi. Itu sempurna. Tapi apakah menunggu sempurna? Tidak harus. 1 di antara 5, 2 di antara 5. Tanpa kita sadari dalam peminjam itu terucap atau terpenuhi, bisa jadi riba. Walaupun ada mengatakan begini, Pak, itu kan namanya 50.000-nya dia ikhlas, ridho, ikhlas dengan senang hati, sukarela, saya thank you orang bilang. Perlu diingat, kata ikhlas tidak menunjukkan riba. Riba ya riba, ikhlas ya ikhlas. Kok ditembihin di gocap nih? Gak apa-apa, saya ikhlas. Ikhlas nih, ikhlas. Gak apa-apa nih pinjamannya nambah gocap. Gak apa-apa, saya ikhlas kok. Tidak menunjukkan riba, ikhlas nih. Nah, jadi coba saya remind kembali supaya sama-sama kita pahami buat diri sendiri, ibu, buat diri saya dan teman-teman bapak ibu. Riba itu akan sempurna kalau 5 unsur terpenuhi. Ada tambah tumbuh lebih, ada pinjam-meminjam, ada unsur penangguhan waktu, ada yang mensyaratkan, ada yang terjadi. Saya ambil contoh misalnya Pak Sakur sama saya pinjam-meminjam. Saya mengatakan Pak Sakur saya pinjamnya 1 juta ya, tapi jangan lupa Pak Sakur yang lebih dikit jatuh syarat. Pak Sakur jangan lupa yang tambahin gocap jatuh syarat. Pak Sakur jangan lupa yang traktir makan siang jatuh syarat. Jadi penambahan pertumbuhan itu tidak harus dengan uang, dengan barang, tapi dengan jasa pun itu bisa jadi riba. Contoh, Pak Sakur minggu depan saya pinjam mobilnya ya. Hari ini baru saya pinjam uang, minggu depan aku saya bilang Pak Sakur minggu depan atau besok saya pinjam mobilnya. Pak Sakur akan mengatakan siap ya. Kenapa Pak Sakur siap? Karena dia tahu baru pinjam dengan saya. Dan penambahan jasa atau penambahan tersebut di dalam periode pinjaman, karena Pak Sakur janji ke saya tanggal 25, pada tanggal 15 dia pinjam ke saya mobil, jadi pinjam mobilnya itu tambah uang saya. Adalah periode pinjam. Nah, kita harus hati-hati dengan 5 unsur tersebut dan lebih lagi hati-hati bahwa riba itu tidak hanya dengan mata uang. Riba itu ada 7 barang ribawi. 7 barang ribawi. Ini yang perlu hati-hati. Yang pertama mata uang, sudah pasti ribawi. Yang kedua emas atau perak, itu pasti ribawi. Yang menarik adalah 5-nya ini. 5-nya itu pertama beras. Itu barang ribawi. Gandum barang ribawi. Kurma barang ribawi. Garam barang ribawi. Dan terakhir anggur.
Kalau 5 ini terjadi pinjam meminjam atas 5 barang tersebut dan ada penambahan waktu atas itu dan ada tambahan atas 5 barang ribawi, itu bisa menjadi riba. Contoh nih buat ibu-ibu, satu di antaranya adalah garam, Bu. Jadi kalau bisa sama tetangganya jangan ucapkan kata pinjam. Akadnya sigotnya jangan bilang pinjam, lebih baik bilang minta. Bu, pinjam garamnya dong, Bu. Jatuh sigot, ijab kobol, sigot itu ijab kabul, jatuh sigot, ijab kobolnya bilangnya pinjam. Bu, pinjam garamnya, Bu. Pinjam hari ini sekotak, besok pagi pulang 2 kotak, sekotaknya lagi itu riba. Supaya tidak terkena riba, lebih baik minta. Bu, minta garamnya, Bu, putus. Besok dikembalikan 1 kotak plus 1 kotak lagi, selesai. Karena bukan pinjam. Nah, kenapa Rasulullah mengharamkan atau meribatkan 7 bahan pokok? Karena itu sehari-hari kita bertemu dengan itu. Orang Indonesia Asia beras, orang Eropa anggur, orang Saudi kurma. Minuman sehari-hari yang paling banyak diminum orang di dunia itu anggur. Garam itu kebutuhan pokok. Jadi Rasulullah sudah menjaga 7 barang ribawi itu, 5 diantaranya bahan pokok. Hati-hati dengan itu. Oke, yang mengatakan riba itu bukan dari saya, tetapi Al-Quran sudah jelas. Mungkin saya tidak cukup waktu untuk membacakan satu ayat demi ayat, tapi saya coba simpulkan saja. Ada 4 surat yang menurunkan tentang riba. Yang pertama Ar-Rum ayat 39. Intinya Ar-Rum ayat 39 itu baru memberitahukan apa itu riba. Luar biasa Al-Quran itu, luar biasa Allah itu. Riba itu turun bertahap. Ar-Rum itu ayat 39 cuma memberitahu riba itu apa. An-Nisa 160-161 baru memberitahu riba itu haram. Bertahap Allah. Surat Ali Imran 130 baru mulai melarang. Yang pertama diberitahu, kedua diharapkan, yang ketiga baru dilarang. Nah, beratnya itu di Al-Baqarah 275, 276, 278 dan 279. 275 itu dikatakan siapa makan riba itu jalannya sempoyongan seperti orang kesurupan. 276 ini lagi dikatakan bahwa itu adalah orang-orang gila yang mati. Dan terakhir 78 yang masih meninggalkan, yang tidak meninggalkan sisa riba akan diazab. Dan terakhir 279 Al-Baqarah yang mengatakan, bukan yang mana yang mengatakan, Al-Baqarah mengatakan 279 siapa yang masih melakukan riba sampai hari ini, Allah dan Rasulnya yang akan menghakimi. Itu beratnya riba. Masih punya waktu sedikit. Bahwa selain Al-Quran, hadis Rasulullah juga satu yang paling populer diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, riba itu terdiri dari 70 tingkatan. Yang paling ringan adalah seperti seorang laki-laki yang menjinai ibu kandungnya sendiri. Itu tingkatan yang paling rendah dari 70 tingkatan. Oke, maknanya seperti apa? Silakan Bapak dan Ibu memahaminya. Dalam keseharian, riba itu ada 2 jenis. Dalam keseharian kita, itu riba itu ada 2 jenis. Yang pertama riba karena pinjaman, atau rendah riba duyun, daging, riba karena pinjaman. Yang pertama disebut dengan riba qard. Ribanya qard. Qard itu pinjaman. Artinya gini, gampangnya itu riba qard itu riba satu. Pinjam 100 balik 110. Pinjam 100 balik 105. Ada tambah, ada tumbuh, itu qard. Itu riba karena pinjaman. Itu namanya riba qard. Riba yang kedua dalam pinjaman yaitu riba jahiliyah. Riba jahiliyah itu yang seperti saya contohkan kemarin, yang ada penangguhan waktu. Kalau Pak Sakur bisa mengembalikan saya tanggal 25 pinjaman 1 jutanya, Pak waktu no riba. Tapi pada Pak Sakur mengembalikannya tanggal 26, saya minta tambahan 10.000. Pak Sakur mengembalikan tanggal 27, saya minta tambahan 10.000. Artinya riba jahiliyah itu adalah riba karena penangguhan waktu. Waktunya bertambah, jumlahnya pun bertambah. 10.000, 20.000 kecil kelihatannya, tapi dosanya riba. Itu riba karena pinjam. Yang sehari-hari ini mau lebaran, menjadi contoh buat diri
bagi saya mudah-mudahan tidak. Yang kedua, riba dalam jual beli. Riba dalam jual beli atau riba dalam pertukaran. Yang pertama riba karena pinjam meminjam, sehari-hari kita sudah sering, terus balik lebih 110 dan lain-lain, atau tadi ada tambahan karena temponya. Dan orang bilang itu kan denda Pak. Boleh. Pak, pasar itu kan kembalikan tanggal 26 Pak, ditambah 10 ribunya denda Pak. Boleh. Denda disebut denda boleh dengan satu syarat. Denda itu tidak boleh diakui sebagai pendapatan. Tapi kalau saya menerima 10 ribunya saya akui sebagai pendapatan, riba saya. Tapi kalau denda 10 ribunya saya salurkan ke fakir miskin dan tidak saya gunakan, insya Allah halal. Jadi boleh katakan denda asal tidak digunakan secara langsung untuk kepentingan pendapatan. Oke, saya lanjut riba yang kedua. Riba kedua itu riba tukar menukar. Yang pertama disebut dengan riba fadl. Riba fadl ini sehari-hari. Contoh mau lebaran, saya ambil contoh mau lebaran. Kita tukar uang 10 ribuan baru. Di pinggir jalan ada inang-inang 10 ribuan baru, kok crash ditukar satu gepok 10 ribuan nilainya 1000 ya, katakanlah 1000 nilainya 10 ribu, atau 10 ribuan ditukar satu gepok nilainya 1 juta. Yang kita bayar ke inang-inang tersebut berapa? Nah, mungkin 1 juta, masih jatuh ke 1 juta 100, 1 juta 50. Nah 50-nya itu riba. Kenapa riba? Ingat, barang ribawi itu mata uang. Mata uang bertukar dengan mata uang sejenis itu riba. Garam bertambah dengan beras bertambah dengan beras itu riba. Garam bertambah dengan garam itu riba. Sejenis kami dia sama-sama barang ribawi. Kita uang tukar uang 10 ribuan cash, nilainya 1 juta, kita bayar 1 juta 50-nya haikul yakin riba. Jadi kalau bapak mau menukar uang ya tukar riba. Tukar 5 ribuan baru riba, tukar riba, tukar 1 juta dapat 1 juta, tukar 2 juta dapat 2 juta. Tapi kalau sudah tukar bertambah nominalnya. Yang kedua, tukar menukar atau jual beli itu yaitu disebut dengan riba nasi'ah. Riba nasi'ah itu dibatasi kepada yang sejenis atau tidak sejenis, tapi masih dalam barang ribawi yang 5 tadi itu atau yang 7 itu. Artinya begini, saya sama Pak Sakur, masa persenjataan, saya sama Pak Sakur tukeran mata uang. Sama, memang saya tukar mata uang 10 ribuan. Berapa lembar Pak Sakur? 100. Oke, dibayar kapan Pak Sakur? Dibayar sekarang. Oke, saya terima uang. Tapi penyerahannya saya tempo 60 lembar saya kasih hari ini, 40 lembarnya kasih lusa. Terjadi selisih di antara situ. Apakah selisih barang, selisih harga, selisih rupiah, atau selisih jasa yang di antara orang itu bisa riba. Makanya kalau dikatakan riba barang riba yang tadi itu bahasa kita sehari-hari cash and carry. Kasih 10, tukar 10. Kita 5, kasih 5. Jangan hari ini dikasih 60 lembar, besok 4 hari kemudian dikasih 40 lembar. Selisih di antara situ bisa terjadi riba. Oke, sebagai penutup, riba itu ditanggung oleh 3 pihak. Yang menanggung dosa riba itu 3 pihak, dan sebenarnya riba adalah dosa dalam 170. Siapa saja 3 pihak riba itu? Pertama yang memberikan, yang kedua yang menerima, dan yang ketiga yang mencatat atau menjadi saksi. Nah, semoga kita semua terbebas dari riba. Mudah-mudahan ini membuat diri saya sendiri dan buat Bapak Ibu semoga terhindar dari riba, karena riba ini sehari-hari sering kita dengar. Dan mudah-mudahan demikian kita paham. Wabil khusus kepada ibu-ibu, mulai hari ini garam hati-hati Bu, garam barang ribawi dengan bilang minta ya Bu, jangan bilang pinjam. Oke, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal malikil ma'bud, Subhanal malikil mawjud, Subhanal malikil hayyil ladzi la yanam wa la yamutu wa la yamutu abada. Subbuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikatu war-ruh.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم وعظيم سلطانك أشهد أن لا إله إلا الله نسألك الجنة ونعوذ بك من أستغفر الله نسألك اللهم تحب العفو الله